Terima kasih Bapak. Sama. Dong. Yang penting jangan banyak tugas Pak. Karena biasa. Nah. Bila materinya kemarin kita sebenarnya baru satu kali pertemuan ya. Siapa? Ini siapa yang ngasih lagu siapa dangdut sih? yang nyetel dangdut? Aduh, malah dangdutan. Siapa? Nah, yang dangdutan. Yang pertemuan waktu online itu kan materinya setelah online kan baru 2 kali pertemuan ya, 2 minggu ya, ya kan? Yang pertama peta kontur itu gambar, yang kedua kemarin limit. Kira-kira yang peta kontur dulu itu sudah paham belum kalian? Belum Pak. Belum. Belum paham Pak. Kalau belum paham, saya ulang materinya. Iya Pak. Udah materi sekarang kita. Ya udah untuk hari ini. Gitu caranya ini. Atau lanjut materi aja Pak. Oke, ya udah kalau untuk hari ini kita bahas peta kontur aja ya. Sama nanti sama limit. Jadi kita istilahnya mengulang materi yang minggu kemarin ya, yang nggak sempat kita kuliah online. Oke? Oke, Pak. Nih. Saya share PPT. Kelihatan? Ini ya, materinya ya. Nah, oke, jadi grafik dari suatu fungsi, apalagi dalam fungsi 2 variabel, itu gambarnya agak susah dibandingkan dengan fungsi 1 variabel. Ya, kalau fungsi 1 variabel kan cuma X dan Y, gitu kan? Nah, kalau untuk fungsi 2 variabel, berarti kan nanti gambarnya jadi 3 dimensi. 3 dimensi itu seperti ini. Ini 3 dimensi seperti ini. Gitu ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Nah, Ya, Pak. kalau untuk 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya, itu kita nggak bisa gambar, istilahnya. Oke ya? Nanti kita menggambarnya dengan visualisasi yang lain, misalkan dengan warna yang berbeda, atau dengan bentuk yang berbeda, misalkan ada yang segitiga, ada yang lingkaran, dan lain-lain. Tuh. Nah, salah satu gambar untuk yang fungsi 2 variabel, itu nggak cuma diagram koordinat seperti ini biasa, tapi kita bisa menggunakan yang namanya tabel pertama. Kalau tabel bukan gambar ya, kita bikin tabel X, Y, Z, biasa gitulah ya. Nah, untuk yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya peta kontur. Gitu ya. Nah, untuk peta kontur, itu istilahnya gini, kita gambar garis, jadi ada fungsi fx, y. Nah, itu kita sama dengankan dengan suatu angka. Jadi ketika nilai fungsinya itu sama dengan 1, itu gambarnya seperti apa. Sama dengan 2, itu seperti apa. Sama dengan 3, seperti apa. Nah, biasanya nanti dikasih warna yang berbeda-beda. Bingung nggak? Paham? Belum, Pak. Contoh langsung aja ya. Contoh. Iya, Pak. Nah, ini peta kontur. Untuk, jadi misalkan saya punya fungsi X, Y gitu ya. Fx, Y sama dengan X tambah Y gitu ya. Nah, peta kontur itu kita membuat misalkan dari -1. Misalkan Fx, Y sama dengan -1. Gambarnya yang mana sih? Jadi gambarnya garis ini. Jadi intinya kalian harus tahu, harus bisa gambar sendiri kalau fungsi 2 variabel dulu. Bisa nggak kira-kira gambar?
Dulu kalkulus 1 apa kalkulus 2 ya? Gambar. Kalkulus 1 kan nggak salah. Saya lupa ya. Lupa, Pak. Kalau lupa, Lupa, kita lupa, enaknya Pak, pakai program aja ya. Jadi kita nggak usah Nggak tahu, Pak. membuat diri. Sekarang udah ada program. Namanya program ya, GeoGebra. Nih, yang kemarin saya kasih contoh ya. Kelihatan kali ini? Kelihatan, Pak. Nah, oke ya. Misalkan, contoh, apa fungsinya? X tambah Y kayak tadi ya. X. Tambah Y sama dengan minus 1. Nah, gambarnya gini. Kan. Oke. X tambah Y. Kamu punya programnya ini nggak? GeoGebra. Belum ada, Pak. Hah? Kalau enggak yang kemarin, Ada, Pak, lali aku. Aku lupa kemarin webnya apa ya? Yang buat kalian coba-coba itu. Ada tak? Di internet juga bisa. Enter. Terus, X tambah Y misalnya sama dengan 0. Nah, gambarnya gini. Terus, X tambah Y sama dengan 1. Jadi kalau untuk peta kontur, itu banyaknya garis itu nggak ditentukan. Jadi terserah kalian mau berapa banyak garisnya. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Ada ya. Nah, contoh aja yang kemarin ya. Yang contoh soal. Mana contoh soalnya? Nih, kemarin saya kasih tugas ini ya. Ini tugas untuk yang kelas apa kelas B kemarin ya? Lupa saya. Intinya ada tugas ini ya. Nah, kemarin ada beberapa yang masih salah peta konturnya. Misalkan yang nomor berapa? Nomor 1 ya. Misalkan nomor 1, gambarlah peta kontur untuk fungsi di atas, fungsi X tambah Y kuadrat dengan nilai K sama dengan min 2, min 1, 0, 1, sama 2. Oke, berarti kita membuka yang namanya GeoGebra nih ya. Kita buka programnya tadi. Ini, dihapus. X tambah Y kuadrat. Jadi fungsinya gini. X tambah Y kuadrat. Sama dengan, tadi kan mulai dari minus 2 ya. Berarti minus 2. Ini. Ya, apa sih? X tambah Y kuadrat sama dengan minus 2. Nah, ini gambarnya gini ya. Bentar. Terus. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti ya tinggal tulis saja nih. X tambah Y kuadrat sama dengan minus 1. Nah, ini peta konturnya seperti ini. X tambah Y kuadrat sama dengan 0. X tambah Y kuadrat sama dengan 1. X tambah Y kuadrat sama dengan 2. Nah, peta konturnya seperti inilah. Paham? Paham, Pak. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini bisa ngasih warna yang beda. Misalkan colornya dibuat
Ya. Oh, dibuat beda-beda, titik-titik juga bisa. Dibuat warnanya beda juga bisa ini harusnya. Pak, mau tanya, Pak. Gimana? Biar kita bisa tahu kalau peta konturnya tuh bentuknya seperti apa tanpa GeoGebra itu bisa nggak, Pak? Bisa, tapi kalian harus tahu fungsi ini bentuknya melengkung, bentuknya kurva. Kalau fungsi seperti ini bentuknya garis, fungsi seperti ini bentuknya lingkaran. Jadi kalian harus tahu. Oke, contoh ya. Jadi gini, kalian harus tahu kalau Nah, fungsi ini X tambah Y kuadrat itu bentuknya kurva. Karena kenapa? Soalnya dia bentuknya ada kuadratik, jadi kurva. Jadi kamu harus tahu kalau ini itu kurva. Nah. Terus. Kalau kurva. Hah? Lanjutin dulu, Pak. Oh. Terus. Kalau, nah nanti kurvanya gimana? Kurvanya kan ada bisa bentuknya gini. Bisa? Ada bentuknya yang seperti ini. Ada bentuknya yang bentuk C. Bentuk C kebalik. Nah, ini beda-beda kurvanya. Kalau ini itu X-nya pangkat 2. Betul? Dan dia positif. Tapi Y-nya enggak ada pangkatnya. Gitu ya. Kalau ini X kuadratnya negatif. Tapi Y-nya pangkat 1 juga. Nah, kalau ini X-nya pangkat 1. Y-nya kuadrat. Positif juga semuanya, positif. Kalau ini X-nya positif. Kebalik nggak ya tadi ya? Oh, kebalik. Kalau ini Y-nya negatif. Sorry. Kalau ini Y-nya positif juga. Nah, jadi kalian harus tahu ini bentuknya kuadratik atau bentuknya nanti lingkaran. Kalau ini contoh ini lingkaran ini. Ini lingkaran. Lingkaran. Itu ya. Nah, untuk tahu lebih gampangnya pakai tabel. Gampangnya. Tak kasih contoh ya. Oke, pakai contoh nih. Misalkan yang nomor 2 tadi ya. F X, Y sama dengan X per Y kalau nggak salah. Halo? Ini kalau nggak pakai program ya. Kalau nggak pakai program, berarti kita bikin tabel X, Y. Misalkan untuk Fx, Y sama dengan berapa angkanya? 2. 1, 2 saja, apa? Nah, kalau X, Y-nya 1, berarti X per Y sama dengan 1. Berarti apa? X sama dengan Y. Nah, kalau X sama dengan Y, berarti ini gambarnya apa? Masih ingat X sama dengan Y itu gambarnya apa? Tahu nggak? Enggak. Ini apa? X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Berarti bentuknya Gabungan. lurus ya? Bingung? Bentuknya garis lurus. Soalnya X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Kalau X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2, itu bentuknya lingkaran. Jadi kalian harus tahu itulah, ya. Lingkaran nanti bisa jadi elips, bisa jadi yang lainnya lah. Paham? Nah. Itu ya. Nah, terus karena bentuknya aneh-aneh, jadi kalian harus tahu
dari awal kalau ada yang bentuknya garis lurus, bentuknya kurva, ada yang bentuknya lingkaran. Nah, maka daripada ngapalin yang seperti itu, maka saya nyarinya pakai program saja gitu ya. Paham? Iya. Pak, saya nggak ada programnya, Pak. Gimana, Pak? Ada programnya kayak webnya itu loh. Webnya aku ya cariin ya. Di grup dulu ada toh. Oh iya, Pak. Yo, Kurang tahu, Pak. nih kan bisa nyari di webnya nih. Oh, malah WA. Salah. Iki. Bentar ya. Salah nge-share saya ya. Mana GeoGebra? Ini ya, kelihatan nggak? Kalau nggak ada aplikasinya, nggak ada programnya, kalian bisa buka di geogebra.org. Nah, nanti di situ kalian bisa bikin programnya. Itu ya. Mana caranya? Offline. Di kalkulator. Grafik kalkulator. Aku lali. Kemarin juga caranya. Oh, ini dia. Ini ya. Kalau kalian bingung. Apa? Kayak tadi ya. X per Y sama dengan 1. Nah, betulnya garis seperti ini. Terus, X per Y sama dengan 2. Betulnya juga kayak gini. Itu ya. X per Y sama dengan 0. Ada. Cuma titik doang. X per Y sama dengan 1. Ini ya, gambarnya yang nomor 2 kemarin ya. Kalau yang nggak punya aplikasinya, bisa ngeliat di webnya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Belum? Berarti paham ya? Peta kontur ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita ke limit ya. Kita langsung 2 materi aja ya. Pak, mau Limit. tanya, berat besok TS-nya berarti kalau misal suruh gambar peta kontur, kita harus ada GeoGebra juga, Pak. Iya. Kayaknya besok UTS-nya online deh. Jangan susah-susah ya, Pak. Hah? Apa? Serius, Pak, online, Pak? Kemungkinan besar online. Soalnya Gimana? Wah. edaran dari STTA sampai 29 Mei. Bayangin 29 Mei itu habis lebaran. Kayaknya online deh. Auto B ya, Pak? Kayaknya Selesai sebelum dihapusin, itu. Pak. Ya? Tobe. Kayak Auto B, Pak. Yang belum beres PP gimana, Pak? Wah, jangan tanya saya. Tanya Bu Riani kayak gitu tuh. Habis pakai beli kuota soalnya. Tanya Bu Riani kalau masalah itu tuh ya. Saya disuruh ngajar gini aja udah pusing ya. Sama, Pak. sama, Pak. Auto B lah, Pak. Lebih baik UTS ditiadakan, Pak. Saya Nah, nggak tahu saran itu, kalau Pak. itu ya. Kayaknya Betul, tetap online deh. UTS-nya online nanti.
Aduh. Pengawasnya online nggak, Pak? Apa? Pengawasnya online nggak? Nggak ada pengawasnya mungkin. Wah. Kalau UTS online tuh kalian bisa kerja sama nggak tuh? Iya, Pak. Nah, iya kan. Online-nya di mana dulu, Pak? Di WA atau di Zoom, Pak? Nah, nggak tahu. Bisa Nah, jadi itu, di Pak. Classroom, bisa jadi yang lainnya. Sedangkan di Zoom aja, Pak, kurang ngerti, Pak. Ah. Gimana mau online? Ya, karena keterbatasan kondisinya ya. Corona. Iya, Pak. Yuk kita lanjut ya. Corona. Corona. Pak, Lanjut, Pak. Good. Nih, ini materinya. Berapa slide ini? Ada 21 slide. Entah? 21 slide. Nanti mungkin ini sampai setelah UTS kalau nggak salah. Nah, kita pertama mulai dengan limit. Masih ingat limit? Limit yang pertama dari fungsi satu variabel dulu. Kalau kalian baca slide-nya ini, kira-kira paham nggak kalian? yang satu paham, Pak. Yang secara intuisi aja, nggak usah sekarang definisi limit. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu nggak usah itu. Ketika nilai X mendekati T, maka nilai fungsinya itu semakin mendekat ke L. Berarti limit Fx untuk X mendekati T sama dengan L. Ini dari segala arah. Kalau dalam satu variabel berarti dari kanan sama kiri. Bingung nggak? Bingung. Oh, contoh ya. Kenapa yang bingung? Contoh, misalkan saya punya fungsi Fx sama dengan X pangkat 3. Kelihatan nggak nih? Kelihatan toh? Kelihatan. X pangkat 3 Kelihatan, Pak. kurangi 1 dibagi X min 1. Ini kan kalau X-nya sama dengan 1, dia kan nggak ada nilainya. Ya nggak? Soalnya kalau X-nya sama dengan 1, di bagian yang bawah itu kan X min 1. Jadi kan 0 toh. 1 kurangi 1 kan 0. Maka nilai Fx ketika X sama dengan 1 itu tidak ada. Paham? Karena jadi Pak, 0 per 0. Per 0 kan nggak boleh. Udah? Paham? Bingung? Ya. Nah, sehingga Mubal, Pak. tapi kalau untuk nilai Fx-nya itu nggak ada, belum tentu nilai limitnya itu juga nggak ada. Contoh, nilai limit Fx menuju X menuju 1 ya. Dilihat, ketika X-nya mendekati angka 1, nilai dari kiri. Dari kiri itu dari yang lebih kecil dari angka 1. 0,9, 0,99, 0,999, 0,999, 0,99999. Nah, nilainya itu semakin mendekat ke berapa? Nah, itu nilai limitnya. Nah, ini 0,9 jadinya 2,71. 0,99 jadi 2,97101. Makin mendekati toh? 0,99, 2,997. 0,9999 nilainya mendekati ke 2,9997. Artinya kan semakin mendekati ke angka 3 toh. Itu kalau dari sebelah kiri. Nah, kalau dari sebelah kanan, dari 1,1 lebih kecil lagi 1,01, 1,001, 1,0001, nilai kan semakin mendekati ke angka 3 toh. Paham? Paham nggak? Ini kan dari kiri ke kanan ke sana, itu kan semakin ke angka 3 tadi. Ini juga dari sini sana semakin ke angka 3 juga toh. Berarti Iya, kan kalau sama-sama mendekati ke angka 3, berarti nilai limit dari Fx-nya ini itu sama dengan 3. Paham? Enggak? Nah, contoh lain ya. Contoh lain ada nggak di sini? Oh, enggak langsung. Bingung nggak? Pak, contoh lain, Pak. Contoh lagi, Pak, di papan tulis, Pak. Ya, contoh lain ya. Oh, yes.
Apa ya? Oh, karena misalkan saya punya fungsi ya, dari limit untuk X mendekati 0 dari 1 per X. Misalkan gini. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan, Pak. Nah. Oh, saya pakai. Tapi tulisan saya jelek nggak apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Ah, whiteboard di sini aja, ayo. Misalkan saya punya limit. Kelihatan tuh nih? Jelas kelihatan lah. X mendekati 0 dari 1 per X. Ini ya. Nah, kalau X-nya diganti angka 0, kira-kira ada nilainya nggak? Jadi 1 per 0. 1 per 0 itu boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Nah, tapi limitnya belum tentu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kita contoh, kita bikin tabelnya. Ini X, ini Fx. Misal ya. Oke. Kalau X-nya berapa? Yang mendekati angka 0. Dari arah kiri dulu yang lebih kecil. Minus 0,1. Berapa nilainya? 1 per min 0,1 berapa? Ada yang tahu? 10. Min 10. Min 10. 0,1 itu berapa toh? Seper. Diulang ya. Berarti kan minus 1 per berapa ini? 10 toh? Ya enggak? Nah, berarti Oke, Pak. Iya, Pak. kalau dibagi, berarti kan sama dengan dikali, tapi dibalik toh. Berarti 1 dikali minus 10 per 1 toh. Ini berapa nih? Min Min 10. 10. Ya. Itu ya. Min 10. Oke. Nilai yang lebih mendekati lagi berapa? 0 min 0,01. Berapa nih hasilnya? Min 100. 100. Yang lebih mendekati lagi. Min 0,0. Berapa? 1. Berapa nih? Min 1000. 1000. Halo? Berarti kalau dari kiri, ketika nilainya lebih mendekati ke angka 0, berarti nilai fx-nya semakin menuju kemana? Besar. Semakin ke kiri. Ini kan dari kiri. Semakin Kiri besar. itu masih dari yang lebih kecil dari angka 0. Lebih kecil dari Semakin angka besar. 0. Atau? Ini kan semakin mendekati 0 tadi. Nah, Ya. berarti nilai fx-nya semakin Besar. Menjauhi 0. menjauhi 0. Ya, menjauhi 0. Min 10, min 100, min 10, min 1000. Nanti kalau lebih kecil lagi, jadi lebih besar lagi apa lebih kecil lagi? Lebih besar. Besar, Pak. Minus ya, ini. Nah, minusnya lebih besar Lebih maksudnya, Pak. kecil. Lebih kecil terus lah. Semakin ke angka berapa? 1000. Semakin ke atas. Tak tentu. Semakin ke angka berapa? Nah, kalau gambar gini, gambar ya. Gambar. Ini X, ini Y. Semakin gini toh. Semakin mendekati 0 tuh semakin gini toh. Ya enggak? Bingung? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, berarti semakin angka berapa? Minus? Tak?
Coba lagi angka lagi 0 0 0 0. Yuk, apa gambarnya apa tadi? Orang-orang siapa tuh? Siapa itu? Emang kalian bisa ngorek-ngorek di sini ya? Oh, Bisa, Pak. oh bisa loh. 0,0,001 berarti Tapi hasilnya berapa bukan nih? saya, Pak. Minus 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, 1 6, juta. 7. Minus Minus 1 juta. 1 juta. 1 juta. lagi. 0, 10 juta. 6, tuh 7 berarti 7 nolnya. Ya. Oh, 1 juta. Nah, Gua. ya, aku sih. nah, Kayaknya bisa nah. sih, Mas. Siapa yang nyoret ini, weh? Jadi, ini ya. Jadi, kalau alah. Weh, tolong dong. Jadi coret-coret. Jadi, kalau nilai X-nya mendekati 0 dari arah kiri, maka nilai fx-nya akan mendekati ke arah tak hingga toh. Semakin kecil banget toh. Jadi nilainya minus tak hingga toh. Bingung enggak? Berarti kalau Enggak. Betul, Pak. Ya. berarti limit. Nah, kalau kalkulus 1 dulu gini nulisnya. X mendekati 0 dari kiri, artinya dari yang nilainya lebih kecil dari 0, itu nilainya sama dengan minus. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang gimana kalau dari yang arah kanan? Artinya yang lebih besar dari angka 0. Apakah sama? Kalau misal sama hasilnya adalah minus tak hingga, maka nilai limitnya sama dengan minus tak hingga. Tapi kalau dia nilainya beda dari minus tak hingga, maka limitnya itu bisa dikatakan tidak ada. Bingung nggak? Paham nggak? Coba ya, sekarang kalau X-nya 0,1. Hasilnya berapa? 1 per 0,1 berapa? 10. 10. Lebih kecil lagi, 0,01. 01. 100. 100. 100. Lebih gede toh? Terus kalau Iya. 0,001 hasilnya berapa? 1000. 1000. 1000. Berarti kan kalau lebih mendekati ke angka 0, nilainya semakin Makin menjauh. semakin Makin besar. toh? Artinya apa? Besar. Limit X mendekati 0 positif, gini ya. Ini positif itu artinya dia dari kanan, atau kalau enggak dari yang nilainya lebih dari 0. Dari 1 per X itu sama dengan berapa? Tak hingga. Tak hingga. Positif toh? Ya, Kalau Pak, positif. ini negatif, ini positif. Sama enggak? Beda. Limit dari 1 per X ketika X yang mendekati 0 itu tidak Tidak ada. ada. Nah, nih ya. Paham? Jadi limit itu belum tentu mesti ada. Jadi tidak ada. Kalau kondisinya seperti ini, didekati dari dua arah, itu dia nilainya berbeda. Maka nilai limitnya itu tidak ada. Oke ya, ini untuk satu variabel. Mau ditulis dulu? Di screen capture, Pak. Silakan. Pak, mau tanya yang contoh soal boleh, Pak? Hah? Mau tanya yang contoh soal kedua. Ya kan Tapi ini udah masih satu kedua. variabel, Pak. Yang di, ya sih masih satu variabel sih. Ini baru satu variabel nih kita. Oh ya, Pak. Maaf. Ini masih satu variabel ya. Enggak, kerajinan. Masih sabar, jangan susu ya. Ini satu variabel. Barna. Oke,
Satu Sabar, perubahan. Mbak. Sabar Mbak. Slow aja kita. Nah, udah di capture lagi loh. Nah, Udah, sekarang Pak. kita ke limit fungsi untuk dua variabel atau dua perubahan. Tadi kita baru bahas yang satu variabel. Nah, intinya sama. Satu variabel atau dua variabel. Intinya adalah limit kan mendekati. Ketika nilai, nah sekarang kalau dua variabel ada X, ada Y. Kalau satu variabel cuma X doang. Nah, berarti ketika nilai X, Y itu mendekati ke angka A, B, atau maka nilai fungsinya itu semakin mendekat ke L. Kalau gambarnya seperti ini gambarnya nih. Gambarnya seperti ini. Jadi kan kalau fungsi dua variabel itu kan kalau digambar itu bentuknya bukan garis, bukan kurva biasa, tapi bentuknya adalah seperti bidang. Bidang. Bingung nggak? Bingung? Bingung, Pak. Nah ya, saya pakai bidang. Nyari koran aja ya, koran. Ini koran. Ini bidang. Halo? Fungsi X, Y, misalkan. Z-nya yang ke atas. Oke? Nah, ketika nilai X-nya itu yang sana, Y-nya ke sini, atau kebalik juga boleh. X, Y misalnya di sini. Ya, titiknya di sini. Nah, ketika limitnya itu didekati dari arah-arah yang dari segala arah, misalkan ketika X-nya sama dengan 0, berarti dari sini. Ini dapatnya dari sini, di sini. Ketika Y-nya sama dengan 0, dari sini. Dapatnya di sini. Ketika X sama dengan Y, dari sini. Ini. Nah, kalau ketemunya di titik yang sama, harusnya nggak cuma 3 doang, tapi banyak kemungkinan. X sama dengan 2Y dari sini, misalkan. Dari sini, dari sini, dari sini. Itu. Kalau ketemunya di satu titik yang sama, berarti limitnya itu adalah sama dengan titiknya itu. Paham? Paham, Pak. Paham? Jadi intinya, kalau kalian nyari nilai fx-nya itu limitnya ketika untuk didekati dari nilai x sama dengan 0, itu hasilnya sama dengan didekati dengan y sama dengan 0, sama dengan y didekati dengan x sama dengan y, didekati dengan yang lain-lainnya, angka x sama dengan 2y, 3y, 4y, 5y, x sama dengan y tambah 1, x sama dengan y tambah 2, x sama dengan y kuadrat, itu kok nilainya sama semua, berarti limitnya itu ada. Ya nilainya yang sama itu. Kalau ada, kalian nemu satu aja yang nilainya beda, berarti limitnya itu tidak ada. Oke, paham? Bingung? Nah, jadi, kalau untuk kasus kita cukup untuk nyari dari 3 arah aja, yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, sama X sama dengan Y. Cukup 3 itu aja. Kalau mau yang lengkap ya terserah, kalian mau nyari dari 5 arah, 6 arah, terserah. Bisa dari mana-mana. Tapi kalau saya sarankan daripada nanti kalian kerjanya tambah lama, biar cepat, maka dari 3 arah aja. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, sama X sama dengan Y. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Ya. Jadi ya. Nah, ini contohnya nih kalau digambar. Ketika dia dekati dari mana saja, maka nilainya satu titik, yaitu titik L. Contoh ya. Contoh. Saya punya fungsi X, Y dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau didekati nilai limitnya dicari ketika X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0. Oke ya.
Nah, ketika di sepanjang garis X sama dengan 0, berarti intinya adalah nilai X itu diganti dengan angka 0. X-nya di sini ganti angka 0, Y-nya diganti angka 0, X-nya ganti angka 0. Otomatis limitnya cuma tinggal Y tok loh, Y aja loh. Ya Kak? Paham nggak sampai sini? Paham, X-nya Pak. diganti angka 0, X-nya dengan angka 0, Y-nya tetap. Soalnya sepanjang garis X sama dengan 0. Ya. Nah, tinggal dikalikan aja nih, berarti 0 kali Y, 0. 0 kuadrat, 0 ditambah Y kuadrat, tinggal Y kuadrat. Berarti kan 0 per Y kuadrat sama dengan 0. Berarti limit fx itu kalau didekati sepanjang garis X sama dengan 0, itu sama dengan 0. Tidak ada. Hah? Tidak ada. 0. Sama dengan 0 dulu. Ini baru ini. Ya. Nah, Sabar, selanjutnya untuk sepanjang garis Y sama dengan 0. Itu ya, kayak tadi juga, cuma ini diganti dengan nilai Y-nya diganti dengan angka 0 kayak tadi. Didapat hasil limitnya sama dengan 0 juga. Paham? Nah, terus untuk nilai X sama dengan Y, yang ketiga ya, X sama dengan Y. Nah, di sini kalian terserah ya, mau ganti nilai X dengan Y atau nilai Y dengan X, sama aja. Soalnya kan X sama dengan Y. Nah, jadi kalau di sini saya ganti Y-nya dengan X. Artinya apa? Jadi Y-nya jadi X, artinya X kuadrat, yang bawah juga jadi X kuadrat juga. Jadi kan ini kan X kuadrat dibagi X kuadrat tambah X kuadrat kan 2X kuadrat. Jadi setengah. Lah kok beda? Betul? Nah, karena ini beda, berarti kesimpulannya adalah limitnya itu Tidak ada. Oke, gimana kalau kita gambar? Kita gambar. Nah. Oh, ini nih. Ini fungsinya apa sih? Fungsinya XY dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini gambarnya. Ini ya gambarnya ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini gambar fungsi XY ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini gambarnya kayak gini. Nah, di sini kelihatan toh ketika X-nya. Jadi yang dilihat sini loh. Nah, ketika di sini, ini kan pas kan dari sumbu X nih. Dari sumbu X kelihatan bahwa nilainya itu kan nggak satu titik toh nih. Gambarnya itu nggak satu titik toh. Bidangnya nggak satu titik. Paham maksudnya? Jadi bidangnya itu Iya, kalau dari Pak. sini juga nggak kelihatan satu titik toh. Nanti coba ya yang satu titik. Nah, ini area dari sini sampai sini. Atau? Nah, berarti dia limitnya nggak ada. Kalau dari gambar. Paham? Jadi kan ada yang dapat setengah. Berarti ada yang dapat minus setengah. Minus setengah berarti ketika X sama dengan min Y kalau nggak salah. Atau Y sama dengan min X.
X sama dengan min Y. Nanti hasilnya minus setengah. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Lanjut ya, contoh yang kedua. Ini nilai fungsinya, nilai limitnya itu sama dengan 0. Ya kayak tadi yang ngerjainnya ya. Nggak bingung toh? Nah, caranya gimana? Kalau dilihat dari gambar. Kalau lihat dari gambar, hasilnya adalah gambar fungsinya apa sih mau? XY ditambah dibagi X per Y. Apa ini? Y dibagi X ditambah Y. Nah, gambarnya gini nih gambarnya. Kok lucu banget tuh gambarnya. Halo? Iya, Pak. Masih bersama saya kah? Kok nggak ada? Masih ada, Pak. Masih kelihatan Masih, gambarnya? Pak. Tolong angkat tangan. Masih, Pak. Masih, Gambarnya Pak. sana kasih. Oh, belum saya share toh. Nah, kelihatan? Nah, ini kan kelihatan toh, ketika X-nya sama dengan 0, maka kan ini menuju ke angka 0 semua loh ini. Nah, berarti limitnya sama dengan 0. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak Mas ini? Bingung nggak dengan limit? Ngerjainnya gimana? Jadi koneksinya hilang kok? Enggak toh? Kok punya saya Enggak, kok? Pak. Enggak, Pak. Connected. Lancar kok. Oke, dari sini mau ngerjain yang nomor berapa? Contoh soal. Saya kasih satu soal ya. Satu, Pak. Satu. Satu aja dulu, Ya. Pak. Satu jawabannya berapa? Karena jawabannya beda-beda ya kalian ya. Iya. Oke, nomor Suatu satu. cewek. Pakai tulis. Oke. Oke, sama sekarang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan.
Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Jelas, Daripada Pak. saya ngetik di situ kan mending saya nulis di situ. X kuadrat Y X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Oh, bukan ketik. X, koma Y mendekati 0,0. Oke, ketika pertama X sama dengan 0. Berarti gimana nih limitnya? Limit X-nya dari 0. 0, Y mendekati 0,0. X-nya ganti 0. Berarti 0 kuadrat Y dibagi 0 kuadrat tambah Y kuadrat. Ini toh? Ya, Pak. Berapa ini? 0. 0 kali 0 kan? Bagi Y kuadrat toh. Kita bisa langsung. Boleh? 0 per Y kuadrat sama dengan 0. Gitu toh? Dia 0 langsung. Terus, Y sama dengan 0. Berarti apa? Limit kayak tadi. X, 0 menuju 0,0. Y-nya dari 0. Berarti X kuadrat dikali 0 bagi X kuadrat tambah 0 kuadrat. 0 kuadrat. Nah, selesai kan? Nah, sekarang ini kalian yang banyak yang salah ini. X sama dengan Y. Limit, berarti kan kalau X sama dengan Y, saya ganti X semua aja ya. X, X menuju 0,0. Itu ganti X. Y ganti X. X kuadrat dikali X dibagi X kuadrat ditambah X kuadrat. Kalian tuh? Kalau nggak merah atau pilih. Sekarang enggak? Sekarang enggak? Enggak. Limit berarti kan X menuju 0 dari X kuadrat dikali X berapa? X pangkat? X pangkat 3. Nah, Iya. X kuadrat ditambah X kuadrat jadi 2x kuadrat. 2x kuadrat. Nah, itu kan ini X kuadrat dikali 3. Nah, limit X menuju 0. Ini coret. Ini coret. Jadi X pangkat 1 loh. Berarti kan Ya. X per X 2. per 2. Nah, ini kan tinggal dimasukin aja. X-nya ganti 0. Jadi sama berapa? 0. 0. Berarti limitnya berapa? Hasilnya sama dengan 0. 0. Berarti sama dengan? Ada. Bukan nggak ada ya, tapi sama dengan 0. Ya? 0. Bukan nggak ada, tapi sama dengan 0. Tuh. Salah sih. Nggak kelihatan ya? Belum ya? Iya Pak, agak buram. Hanya pakai kamera laptop itu, jadi kameranya agak.
Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum. Oh. Nggak jelas ya limit ya? Jelas, Pak. Lanjut. Nggak tahu yang lain. Hah? Jelas, Pak, tapi yang lain nggak tahu gimana. Nggak ada suaranya. Jelas, Pak. Jelas. Oh. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cuma mas dikit agak buram aja. Oke. Mau lanjut materi apa? Sudah. 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 Sudah, Pak. Sudah. Astagfirullah. Udah, Pak. Lapar, Pak. Ya, cukup sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ngantuk. Lanjut, Pak. Januar, sudah. Kau jam 4. Lanjut, Pak. Lanjut. Iya, Pak. Lanjut, Udah Pak. AFK aja, AFK udah. Bagaimana, Roger? Lanjut, Kak. Persiap-siap. Lebih baik, Pak, sedikit tapi ngerti, Pak, daripada banyak nggak ngerti nanti, Pak. Kalau mau lanjut, ini fungsi continue kan. Ini gampang ini, cuma ini doang. Wah, gampang. Mantap. Turunan nanti yang saya. Emang sih turunan udah pernah belajar turunan kalian kok? Bisa lah. Sudah. Mau lanjut apa enggak? Lanjut. Lanjut continue dulu ya. Contoh satu ya. Ya. Aku sih, yes. Ya. Sabar, Pak. Pergi isi kota dulu. Kota hampir habis. Dulu. Mungkin kalau gitu, udah continue besok aja minggu depan. Hari ini nggak ada tugas ya. Kayaknya kita ada kuliah online. Oke, jadi. siap, Nah. Pak. Akhirnya bisa tidur tenang, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lu tenang aja lah. Terima kasih banyak, Pak. Biasanya juga capek ngoreksi punya kalian. Betul, Pak. Betul sekali itu. Ada tugas, Pak. Betul sekali, Pak. Auto B jalan satu-satunya, Pak. Apa? Betul itu, Pak. Auto Hidup B. sambil. Auto B, Pak, katanya. Nah, kalian di rumah aja, nggak usah keluar. Ya, Pak. Di rumah nih, Pak. Saya Di juga kosan sih, Pak. Di rumah bosan saya nih, di jauh. rumah saya juga nih. Udah 2 minggu, 3 minggu ini di rumah, bosan lama-lama ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ah. Pak, Flash Anda tinggal 12 MB. Ya. Yaudah kalau gitu sampai sini aja kuliahnya. Besok minggu depan kita Ya, bahas. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Pakai slide ya. Siap. Ya, Kan Pak. kita bahas Ya, Pak. Ya, Pak. itu fungsi dua perubahan sama turunan parsial ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Oke, Ya, kalau Pak. gitu, saya akhiri, nggak ada tugas. Kurang lebih mohon maaf. Siap. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan makan siang di rumah. Ya. Oke, Pak. Siap. Oke. Ya, saya. Siap.